Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang saya hormati, semoga pagi ini penuh kesehatan, kekuatan, dan ketenangan hati. Di usia yang penuh pengalaman, setiap momen berharga ingin kita jalani dengan tubuh yang segar dan pikiran yang jernih. Namun pernahkah Bapak bangun pagi dengan tubuh terasa berat, langkah enggan bergerak dan semangat seolah tertinggal di hari kemarin? Pernahkah Bapak merasakan gairah yang dulu mengalir, begitu saja kini mulai meredup meski sudah berusaha menjaga pola makan, dan istirahat Bapak mungkin akan terkejut, karena jawaban dari masalah ini seringkali bukan seperti yang kita pikirkan. Dan inilah yang saya temui di banyak pria seusia Bapak. Banyak pria seusia Bapak yang saya temui berkata bahwa mungkin ini waktunya menerima bahwa tenaga berkurang, gairah menurun, dan kepercayaan diri perlahan memudar. Tetapi selama lebih dari 15 tahun mendampingi ribuan pasien lansia, saya melihat kenyataan lain. Tubuh kita tidak melemah hanya karena umur bertambah, melainkan karena kehilangan sinyal untuk menyala setiap pagi. Sinyal ini seperti kunci yang membuka pintu vitalitas, dan ketika kunci itu tidak digunakan, tubuh perlahan memasuki mode diam. Bayangkan jika ada satu kebiasaan sederhana setiap pagi yang mampu memanggil kembali semangat, memperlancar aliran darah, dan membangkitkan rasa percaya diri seperti dulu. Ini adalah kebiasaan yang tidak membutuhkan obat mahal, tidak memerlukan alat khusus, dan tidak memakan waktu lebih dari 3 menit. Hari ini saya akan berbagi kepada Bapak sebuah rutinitas pagi 3 menit, tanpa obat, tanpa alat, tanpa biaya, yang bisa menghidupkan kembali vitalitas hormon dan rasa percaya diri Bapak. Rutinitas ini bisa Bapak mulai besok pagi di rumah sendiri, tanpa harus mengubah seluruh gaya hidup, tetapi mampu memberi perubahan nyata dalam energi kesehatan dan kehormatan sebagai seorang lelaki. Mari kita mulai perjalanan ini bersama. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu Bapak sedang menonton video ini dari kota atau daerah mana. Silakan tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal. Dan saya pun bisa menyapa Bapak di kesempatan berikutnya. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan penting berikutnya. Bapak yang saya hormati, pernahkah Bapak memeriksakan hormon dan mendapat hasil bahwa kadar testosteron Bapak normal, tetapi tubuh tetap lemas dan gairah tidak kembali? Pertanyaan ini sering saya ajukan di ruang praktik, dan jawabannya membuat banyak pria terkejut. Penurunan vitalitas pada pria lansia dalam sebagian besar kasus bukan disebabkan oleh hormon rendah, melainkan oleh terganggunya sirkulasi darah mikro ke area panggul. Dalam dunia kedokteran, kondisi ini disebut disfungsi endotel. Lapisan halus di pembuluh darah menjadi kaku, sehingga pembuluh darah tidak bisa melebar saat diperlukan, dan aliran darah ke jaringan spons di organ intim menjadi terbatas. Tanpa aliran darah yang cukup, ereksi menjadi lemah atau bahkan tidak terjadi meskipun keinginan masih ada. Sebuah penelitian besar di Harvard menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus disfungsi ereksi pada pria berusia di atas 60 tahun disebabkan oleh pembuluh mikro yang menyempit dan kaku, bukan oleh penurunan testosteron. Ini artinya meskipun hormon kita masih bekerja, aliran darah yang menjadi fondasi utama vitalitas justru terganggu. Disinilah peran penting sebuah molekul bernama nitric oxide atau NO. Zat ini diproduksi tubuh secara alami untuk melebarkan pembuluh darah, melancarkan sirkulasi, dan memicu refleks fisiologis pria. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa nitric oxide bekerja paling optimal pada satu waktu tertentu dalam sehari 1 jam pertama di pagi hari. Sayangnya inilah waktu yang sering terabaikan. Banyak pria mengisi pagi hari dengan duduk lama, tidak minum air, atau langsung mengecek ponsel tanpa memberi tubuh kesempatan untuk mengaktifkan sistem yang seharusnya bekerja paling kuat saat itu. Saya pernah mendampingi seorang bapak di Bandung, 65 tahun, yang mengalami penurunan vitalitas meski hasil pemeriksaan hormon normal. Setelah memahami bahwa masalahnya ada pada aliran darah mikro, beliau mulai memperbaiki rutinitas pagi. Dalam 2 minggu ereksi pagi kembali, energi meningkat, dan kepercayaan diri pun bangkit. Bapak bisa melihat bahwa kuncinya bukan hanya pada hormon, tetapi juga pada sirkulasi. Dan pagi hari adalah gerbang emas untuk mengembalikan aliran darah itu. Di bagian selanjutnya, saya akan mengajak Bapak membayangkan lebih jelas bagaimana tubuh kita bekerja, sehingga Bapak mengerti
mengapa rutinitas pagi bisa menjadi pembeda besar dalam vitalitas. Bapak yang saya hormati, mari kita bayangkan tubuh kita seperti sebuah kebun besar yang subur. Di dalamnya ada ribuan selang kecil yang mengalirkan air ke setiap tanaman. Setiap tanaman di kebun itu mewakili bagian tubuh kita, otot organ, dan bahkan rasa percaya diri. Salah satu tanaman yang paling penting adalah tanaman maskulinitas, yang tumbuh subur hanya bila aliran airnya lancar. Sekarang bayangkan, bila selang-selang kecil itu mulai tersumbat atau mengeras. Air yang seharusnya mengalir deras menjadi lemah tanaman pun mulai layu. Itulah yang terjadi di tubuh pria, ketika pembuluh darah mikro di sekitar panggul kehilangan kelenturannya. Dalam istilah medis ini disebut disfungsi endotel. Lapisan halus di dalam pembuluh darah yang seharusnya membuka jalan bagi aliran darah justru menjadi kaku dan sempit. Organ intim pria bekerja layaknya spons. Untuk dapat berfungsi sempurna, spons ini harus terisi penuh dengan darah. Jika jumlah darah yang masuk kurang atau tekanannya lemah, spons akan tetap lembek meski keinginan masih ada. Inilah sebabnya banyak pria merasa gairah ada, tetapi tubuh tidak merespon seperti dulu. Disinilah peran penting nitric oxide, zat alami yang diproduksi tubuh saat mendapat sinyal yang tepat. No, bertugas melebarkan pembuluh darah, memperlancar sirkulasi, dan mengaktifkan refleks fisiologis yang dibutuhkan untuk ereksi. Yang sering dilupakan adalah bahwa nitric oxide paling aktif diproduksi pada pagi hari, ketika tubuh baru bangun dari tidur panjang. Sayangnya banyak pria melewatkan kesempatan emas ini. Alih-alih memberi sinyal untuk mengaktifkan sistem sirkulasi pagi, mereka justru diisi dengan duduk diam tidak minum air, atau terburu-buru memulai aktivitas tanpa memberi waktu bagi tubuh untuk menyala. Bapak, jika kita memahami cara kerja sederhana ini, kita akan tahu mengapa rutinitas pagi menjadi kunci. Di bagian berikutnya, saya akan mengungkap 5 kebiasaan di pagi hari yang tanpa sadar justru memutus aliran darah dan melemahkan vitalitas pria, agar Bapak bisa menghindarinya mulai besok. Bapak yang saya hormati, mari kita jujur pada diri sendiri. Apa yang biasanya Bapak lakukan dalam 10 menit pertama setelah bangun tidur? Banyak pria yang saya temui menjawab dengan senyum malu, karena ternyata kebiasaan pagi mereka justru menjadi penyebab menurunnya vitalitas tanpa disadari. Dan Bapak harus tahu, sebagian besar pria usia 60 plus yang saya temui melakukan setidaknya 1 dari kebiasaan ini setiap hari. Tanpa sadar, inilah penyebab vitalitasnya melemah. Bahkan beberapa di antaranya merasa sudah hidup sehat, padahal kebiasaan kecil ini diam-diam memutus aliran darah dan menghambat hormon bekerja. Berikut adalah 5 kebiasaan pagi yang paling sering saya temukan pada pria usia di atas 60 tahun, yang diam-diam memutus aliran darah dan melemahkan respons tubuh. Pertama, tidak minum air putih segera setelah bangun. Setelah 6 hingga 8 jam tidur, tubuh kehilangan sekitar setengah sampai 1 liter cairan melalui pernapasan dan keringat. Tanpa asupan air di pagi hari, darah menjadi lebih kental, pembuluh mikro menyempit, dan aliran ke panggul melemah. Akibatnya, nitric oxide sulit diaktifkan. Banyak pasien saya mengaku baru minum air setelah sarapan atau bahkan menjelang siang, dan mereka heran mengapa tubuh terasa berat sejak pagi. Padahal hanya dengan meneguk 2 gelas air di awal hari, banyak dari mereka melaporkan tubuh terasa lebih ringan dan hangat dalam waktu kurang dari 10 menit. Kedua, duduk lama sambil mengecek ponsel atau menonton TV. Gerakan fisik di pagi hari berperan sebagai tombol on bagi sistem saraf simpatik pengatur gairah dan energi. Ketika tubuh langsung duduk, diam sinyal untuk mengaktifkan pembuluh darah dan otot dasar panggul tidak terkirim. Saya pernah mendampingi sekelompok pensiunan di Jakarta yang menghabiskan pagi hanya dengan duduk di teras. Setelah saya minta mereka berdiri dan bergerak ringan selama 3 menit setiap pagi, stamina mereka berubah secara signifikan dalam sebulan. Ketiga, melewatkan sarapan bergizi. Sarapan adalah sumber energi pertama untuk menggerakkan hormon dan sirkulasi. Tanpa nutrisi, tubuh kekurangan bahan bakar untuk memproduksi hormon pria, memperkuat otot, dan menjaga tekanan darah tetap stabil.
Banyak pria memilih kopi hitam kental sebagai sarapan utama. Padahal ini hanya memberi dorongan sesaat lalu membuat tubuh cepat lemas. Keempat, minum kopi kental di perut kosong. Kopi memang bisa menjadi teman pagi, tetapi ketika diminum tanpa makanan, ia memicu lonjakan asam lambung, mempercepat detak jantung, dan membuat tekanan darah tidak stabil. Akibatnya pembuluh darah justru tertekan bukan rileks. Kelima, tidak melakukan peregangan atau gerakan ringan. Pagi adalah waktu paling ideal untuk melancarkan sirkulasi karena pembuluh darah masih responsif. Tanpa sedikit pun gerakan otot dan saraf di area panggul tetap tertidur. Akumulasi kebiasaan ini dari hari ke hari akan membuat vitalitas menurun, bahkan tanpa gejala penyakit yang jelas. Saya teringat satu kelompok lansia di Yogyakarta yang saya bimbing dalam program kesehatan pagi. Sebelum program 80% dari mereka melaporkan ereksi pagi jarang terjadi. Setelah menghentikan 5 kebiasaan ini dan menggantinya dengan rutinitas sederhana, angka itu berbalik, mayoritas mulai merasakan perubahan positif hanya dalam 2 minggu. Bayangkan, hanya dengan menghentikan kebiasaan-kebiasaan kecil ini, separuh perjalanan untuk mengembalikan vitalitas sudah tercapai. Tapi itu baru setengahnya. Setengah lagi ada di rutinitas pagi yang akan saya bagikan setelah ini. Bapak, kebiasaan pagi ibarat fondasi rumah. Jika fondasinya rapuh, rumah akan goyah meski dindingnya masih kokoh. Begitu pula vitalitas, ia tidak hanya bergantung pada obat atau suplemen, tetapi pada bagaimana kita memulai pagi. Dan kabar baiknya, fondasi itu bisa Bapak perkuat mulai besok pagi tanpa biaya, tanpa alat, dan tanpa mengubah seluruh gaya hidup. Di bagian berikutnya, saya akan memandu Bapak langkah demi langkah, membangun rutinitas pagi 3 menit, yang dapat menghidupkan kembali vitalitas tanpa obat, tanpa alat, dan tanpa biaya. Bapak yang saya hormati, setelah kita memahami kebiasaan yang merugikan, kini saatnya membangun kebiasaan yang menghidupkan. Rutinitas pagi ini hanya memerlukan 3 menit tanpa obat, tanpa alat, dan bisa dilakukan siapa saja di rumah. Saya menyebutnya rutinitas pagi 3 menit pemantik vitalitas. Bapak tidak memerlukan alat fitness mahal atau obat suplemen yang harganya jutaan. 3 menit ini bisa dilakukan siapa saja, bahkan sebelum Bapak selesai menyiapkan sarapan, dan efeknya bisa terasa sejak minggu pertama. Langkah pertama, minum 2 gelas air putih suhu kamar. Setelah tidur malam 6-8 jam, tubuh kehilangan cairan yang cukup banyak. Dehidrasi ringan saja sudah membuat darah lebih kental dan memperlambat aliran ke pembuluh mikro di panggul. Dengan meminum 2 gelas air putih segera setelah bangun, Bapak membantu darah kembali encer, memberi sinyal pada ginjal dan jantung untuk bekerja lebih optimal, serta mengaktifkan produksi nitrik oxide, zat alami, yang melebarkan pembuluh darah. Penelitian di Universitas Indonesia menunjukkan bahwa lansia yang memulai hari dengan minum cukup air mengalami peningkatan elastisitas pembuluh darah hingga 10% hanya dalam 2 minggu. Salah satu pasien saya di Semarang, Pak Hadi, 68 tahun, mengaku merasa tubuhnya lebih cepat panas dan lebih berenergi hanya dengan kebiasaan ini. Langkah kedua, gerakan ringan selama 2-3 menit. Bapak tidak perlu melakukan senam berat atau lari pagi. Cukup lakukan putaran bahu, peregangan punggung, jongkok ringan, atau berjalan santai keliling rumah. Gerakan ini membangunkan sistem saraf simpatik yang mengatur gairah tekanan darah dan kekuatan otot serta mengalirkan darah ke area panggul. Saya tahu sebagian Bapak mungkin berpikir, cuma gerakan ringan. Tapi justru di usia ini gerakan sederhana yang dilakukan di waktu yang tepat punya efek lebih besar daripada olahraga berat yang jarang dilakukan. Sebuah studi di Jepang terhadap pria usia 60 plus menemukan bahwa melakukan peregangan sederhana di pagi hari meningkatkan aliran darah ke organ intim hingga 20%. Di sebuah komunitas lansia di Surabaya, mereka yang memulai hari dengan 3 menit gerakan ringan melaporkan stamina yang lebih stabil sepanjang hari dan kualitas tidur malam yang membaik. Dan ingat, 2 menit ini hanyalah pemanasan. Tenaga yang sudah Bapak bangunkan akan kita isi penuh di langkah ketiga. Langkah ketiga, sarapan bergizi penopang hormon dan sirkulasi. Sarapan adalah kesempatan pertama tubuh mendapatkan bahan bakar untuk hormon dan otot. Hindari roti putih, porsi nasi berlebih, atau kopi manis tanpa makanan pendamping. Pilih menu seperti telur rebus atau telur orak-arik,
sebagai sumber protein dan kolin segenggam kacang kenari, atau biji labu untuk lemak sehat dan seng zinc, serta buah beri seperti stroberi atau blueberry untuk antioksidan tinggi. Kombinasi ini tidak hanya memberi energi stabil, tetapi juga memperkuat pembuluh darah dan mendukung produksi testosteron alami. Penelitian di Eropa menunjukkan pria yang mengonsumsi sarapan kaya protein dan antioksidan memiliki kadar testosteron 15% lebih tinggi dibanding mereka yang sarapan tinggi karbohidrat olahan. Bapak ketiga langkah ini seperti menyalakan mesin tubuh setiap pagi. Minum air memberi bahan bakar cair gerakan ringan memutar kunci sirkulasi, dan sarapan bergizi mengisi tangki energi untuk perjalanan sehari penuh. Semua bisa dilakukan tanpa meninggalkan rumah, tanpa biaya tambahan, dan tidak memakan waktu lebih dari 3 menit sebelum memulai aktivitas lain. Yang terpenting, rutinitas ini harus dilakukan secara konsisten. Tubuh kita belajar dari kebiasaan. Semakin sering Bapak memberikan sinyal yang tepat di pagi hari, semakin kuat respons tubuh. Dalam pengalaman saya, perubahan mulai terasa antara hari ke-7 hingga hari ke-14 tidur, lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, dan ereksi pagi, kembali muncul tanda bahwa vitalitas Bapak mulai pulih dari dalam. Dan yang membuat saya senang, banyak pasien mengatakan perubahan ini tidak hanya dirasakan oleh dirinya, tapi juga oleh pasangannya di rumah, yang merasakan rumah menjadi lebih hangat dan penuh senyum. Sekarang izinkan saya menceritakan satu kisah nyata yang selalu saya ingat. Kisah seorang pria yang berhasil mengembalikan vitalitasnya hanya dengan rutinitas sederhana ini. Dan saya yakin setelah mendengarnya, Bapak akan semakin percaya bahwa tubuh kita selalu punya kesempatan untuk bangkit kembali. Bapak yang saya hormati, izinkan saya bercerita tentang seorang pasien saya di Makassar bernama Pak Yusuf, 64 tahun. Beliau adalah pensiunan pegawai pelabuhan, sosok yang tenang, rajin salat berjamaah, dan sangat menjaga pola hidup. Namun 2 tahun terakhir beliau mulai merasa tubuhnya diam. Ereksi pagi, hilang stamina cepat turun, dan kepercayaan diri perlahan memudar. Saat pertama kali datang ke klinik, beliau berkata, "Dokter, saya sudah coba vitamin jamu bahkan suplemen dari teman, tapi tidak ada yang mengembalikan rasa seperti dulu." Saya melihat sorot mata yang menyimpan kekhawatiran, tetapi juga keinginan untuk berubah. Saya jelaskan kepada beliau bahwa masalahnya bukan semata-mata karena usia, melainkan karena tubuhnya kehilangan sinyal pagi untuk mengaktifkan sirkulasi. Saya tidak memberikan obat mahal atau terapi rumit, melainkan hanya satu tugas, memulai rutinitas pagi 3 menit setiap hari selama 2 minggu. Pak Yusuf memulainya keesokan harinya. Setiap pagi setelah subuh, beliau minum 2 gelas air putih, suhu kamar, melakukan peregangan ringan di halaman rumah, sambil menghirup udara segar laut, lalu sarapan sederhana telur rebus, sepotong pepaya, dan segenggam kacang kenari. Tidak ada yang berlebihan, namun dilakukan dengan konsisten. Hari ke-7, beliau datang kembali dengan senyum lebar. "Dokter, pagi tadi saya kaget, tubuh saya bereaksi seperti waktu saya masih muda." Wajahnya bersinar bukan hanya karena perubahan fisik, tetapi karena rasa percaya diri yang kembali. 2 minggu kemudian, istrinya ikut menemui saya dan berkata, "Terima kasih dokter, rumah kami sekarang terasa lebih hangat. Suami saya lebih bersemangat, dan kami lebih banyak tersenyum bersama." Bapak, kisah Pak Yusuf bukanlah keajaiban instan. Itu adalah hasil dari tubuh yang diberi sinyal tepat setiap pagi. Ketika darah mengalir lancar, hormon bekerja seimbang, dan otot kembali aktif, vitalitas akan muncul dengan sendirinya. Dan yang terpenting, beliau membuktikan bahwa di usia berapapun tubuh masih mau diajak bangkit jika kita memberinya kesempatan. Di bagian berikutnya, saya akan menjelaskan mengapa rutinitas sederhana ini tidak hanya memberikan efek sementara, tetapi bisa menjadi fondasi vitalitas yang bertahan seumur hidup jika Bapak mau menjadikannya bagian dari pagi Bapak setiap hari. Bapak yang saya hormati, banyak pria yang bertanya kepada saya, "Dokter, apakah rutinitas sederhana ini benar-benar bisa bertahan efeknya? Bukankah tubuh akan kembali lemah setelah beberapa waktu?" Pertanyaan ini wajar, karena kita terbiasa mengira sesuatu yang manjur harus rumit, mahal, atau menyakitkan. Padahal tubuh tidak bekerja seperti mesin yang rusak, lalu diperbaiki sekali lalu selesai. Tubuh bekerja dengan bahasa sinyal. Setiap pagi ketika Bapak minum air bergerak dan memberi sarapan bergizi,
Bapak sedang mengirim pesan yang sama kepada tubuh, aktifkan sirkulasi, hidupkan hormon, dan siapkan otot. Ketika pesan ini dikirim berulang-ulang, setiap hari tubuh mulai mengenali pola dan merespons lebih cepat. Sirkulasi menjadi lebih lancar, tanpa harus dipaksa hormon diproduksi secara alami, tanpa perlu suntikan atau obat, dan otot tetap mendapat pasokan darah segar setiap pagi. Sebuah studi di Jepang terhadap pria lansia menunjukkan mereka yang menjalankan rutinitas pagi konsisten selama 12 minggu mengalami peningkatan elastisitas pembuluh darah hingga 25% dan penurunan keluhan lemas sebesar 60%. Efek ini bertahan bahkan setelah program berakhir, karena tubuh telah belajar mempertahankan kondisinya. Saya sering melihat perbedaan mencolok pada pasien yang konsisten dibandingkan yang hanya mencoba sebentar. Mereka yang konsisten biasanya berkata, "Dokter, sekarang tubuh saya seperti otomatis. Bangun tidur langsung haus ingin bergerak, dan perut siap menerima sarapan sehat." Inilah tanda bahwa rutinitas sudah menjadi bagian dari sistem tubuh. Bukan sekadar kebiasaan sementara, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem tubuh. Bapak, rahasianya ada pada konsistensi bukan intensitas. 3 menit mungkin terdengar singkat, tetapi dilakukan setiap hari ia menjadi investasi jangka panjang bagi vitalitas. Sama seperti menabung sedikit demi sedikit, hasilnya akan terasa besar di kemudian waktu. Di bagian terakhir, saya ingin menyampaikan pesan penutup sebagai penguat hati, bahwa Bapak tidak sendiri. Tubuh Bapak masih bersama Bapak menunggu untuk dibangkitkan kembali, dan setiap pagi adalah kesempatan baru untuk melakukannya. Bapak yang saya hormati, di usia ini kita tidak hanya mencari kekuatan fisik, tetapi juga ketenangan batin dan kehormatan sebagai seorang lelaki. Vitalitas bukanlah milik masa muda saja, ia adalah hak setiap pria yang mau mendengar dan merespons bahasa tubuhnya sendiri. Tubuh kita adalah amanah dari Allah, bukan benda mati yang hanya pasrah pada usia. Ia memiliki kemampuan untuk bangkit kembali jika kita memberi perhatian, konsistensi, dan kasih sayang kepadanya. 3 langkah sederhana di pagi hari: minum 2 gelas air putih, gerakan ringan, dan sarapan bergizi, bukan sekadar rutinitas. Itu adalah bentuk syukur dan rasa hormat Bapak kepada diri sendiri. Lakukan dengan hati, bukan sekadar sebagai tugas, dan Bapak akan melihat perubahan yang terasa, bukan hanya di tubuh tetapi juga di rumah tangga, hubungan, dan semangat hidup. Jangan menunggu sampai tubuh memberi peringatan yang keras. Mulailah besok pagi. Bangun, minum, gerak, dan beri sarapan terbaik. Lakukan 3 menit ini setiap hari, dan biarkan tubuh membalas dengan kekuatan, serta kepercayaan diri yang Bapak rindukan. Bayangkan, setiap pagi, Bapak menyalakan tubuh seperti menyalakan mesin mobil klasik yang mahal. Semakin terawat, semakin halus performanya, dan semakin lama nilainya terjaga. Vitalitas bukan hadiah, melainkan hasil dari kebiasaan yang benar, yang dirawat hari demi hari. Jika Bapak merasa pesan ini bermanfaat, tuliskan "Saya siap" di kolom komentar agar kita tahu semakin banyak pria yang mau memulai perubahan. Bagikan video ini kepada saudara atau sahabat yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk menyukai berlangganan, serta menyalakan lonceng notifikasi agar Bapak tidak melewatkan pembahasan penting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.